Terpuji nama Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, dan kiranya damai sejahtera itu juga memerintah di dalam hati kita masing-masing. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga turut beribadah malam ini lewat video internet itu. Dimanapun Anda berada, salam persekutuan di antara kita sekaliannya. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita berdoa. Kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya untuk kita malam ini, supaya keadaan kita semuanya dipulihkan, persekutuan antara seorang dengan yang lain juga diberkati, didorong oleh kasih-Nya yang besar, kemudian persekutuan kita dengan Tuhan yang didorong oleh iman kita kepada Tuhan juga ada dalam berita firman, serta ada di dalam terang dari Roh El Kudus, supaya ibadah ini menjadi korban dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah ini mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Di atas segalanya tentu nama Tuhan dipermuliakan. Segera saja kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat 20 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Ya. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, Ya. orang itu kaum kerabat kita, Ya. dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Singkatnya, Naomi menjelaskan kepada Rut menantunya itu bahwasanya Boas adalah kerabat atau saudara terdekat dari Elimelek suaminya. Ia adalah salah seorang yang wajib menebus mereka, Naomi dan Rut. Puji Tuhan. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Naomi kepada Rut menantunya itu sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku di Israel. Puji Tuhan. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam Imamat pasal 25 ayat 24 sampai dengan ayat 28 tentunya. Puji Tuhan. Lalu penggenapan dari Imamat 25 ayat 24 sampai ayat 28 ini telah dikerjakan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus 2020 tahun yang lalu di atas kayu salib. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam Injil Matius, dengan terang, dengan jelas di dalam Injil Matius 20 ayat 28. Puji Tuhan, di situ dikatakan bahwa seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi tebusan bagi orang-orang yang terjual kepada maut. Puji Tuhan. Saudaraku, Naomi beserta suami, perlu untuk saya tambahkan sedikit, Naomi beserta suami dan anak-anaknya pernah meninggalkan Bethlehem. Puji Tuhan, sehingga mereka harus menjual harta bendanya, bahkan menjual tanah milik pusaka mereka, lalu pergi ke Moab. Puji Tuhan, lalu pergi ke Moab. Sedangkan Rut menantu Naomi adalah bangsa Moab, bukan bangsa Israel. Puji Tuhan, singkatnya, baik Naomi maupun Rut menantunya itu telah terjual kepada maut. Demikianlah Naomi menjelaskan perkara itu sejelas-jelasnya kepada Rut menantunya itu. Puji Tuhan. Dan penjelasan itu
juga merupakan ditujukan kepada kita malam ini. Supaya kita jangan putus asa dan kecil hati. Memang kita adalah bangsa kafir, bukan Israel secara jasmani, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita diangkat menjadi Israel rohani. Dan oleh penebusannya, dan oleh karena penebusannya, kita kembali menjadi milik Kristus yang sudah hampir terjual, ditebus oleh darah salib Kristus. Selanjutnya kita akan melihat reaksi dan tanggapan Rut terhadap penjelasan dari Naomi tersebut kepada Rut menantunya itu. Di ayat 21. Pada ayat 21, silakan. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, Ya. lagi pula ia berkata kepadaku, Terus, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. puji Tuhan. Intinya Rut di sini, Rut mendadak teringat kembali dengan perkataan yang pernah disampaikan oleh Boas kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Intinya pada ayat 21 ini, setelah Rut mendengar penjelasan dari Naomi mertuanya itu, Rut mendadak teringat kembali dengan perkataan yang pernah disampaikan oleh Boas kepadanya, yaitu tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku, yaitu tetaplah dekat pengerja-pengerjaku. Puji Tuhan. Boleh hal itu kita baca, hal itu akan kita baca, apa yang pernah disampaikan kepada Rut, apa yang pernah disampaikan oleh Boas kepada Rut, kita akan baca itu, kita akan baca pesan Boas itu kepada Rut, pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku, Terus? tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Iya. dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Tetapi Terus? tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Inilah pesan daripada Boas. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, jadi saudara, tadi Naomi menjelaskan perkara soal penebusan dari apa yang telah mereka jual. Kemudian juga pada ayat 21 dari tanggapan daripada Rut terhadap penjelasan Naomi, ia teringat kembali dengan perkataan Boas pada Rut 2 ayat 8. Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Jadi kesimpulannya pada satu sisi Naomi mengajarkan tentang pekerjaan penebusan dan pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di bukit Golgota. Amin, saudaraku. Pada satu sisi Naomi ini kesimpulan ya, kesimpulan antara penjelasan Naomi kepada Rut dan tanggapan Rut terhadap penjelasan Naomi mertuanya itu. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, pada satu sisi Naomi mengajarkan tentang pekerjaan penebusan dan pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di bukit Golgota. Efesus 1 ayat 7 dan 14, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya. Sebab di dalam Dia Boleh baca 6? supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, Ya. yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, Allah karuniakan kasih karunia-Nya di dalam oleh pribadi Yesus Kristus. Terus? Sebab di dalam Dia Ya. dan oleh darah-Nya Ya. kita beroleh penebusan, Terus? yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 14? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, oleh darah salib Kristus kita beroleh penebusan. Amin. Karena oleh darah salib Kristus kita bangsa kafir beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, sampai pada akhirnya menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi,
oleh darah salib Kristus kita beroleh penebusan. Amin. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, sampai pada akhirnya menjadikan kita semua milik Allah, dan milik Allah memuji kemuliaannya. Kolose 1 berkaitan dengan korban yang berkaitan dengan penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Ya. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan, kita oleh kemurahan Tuhan, Ia telah memindahkan kita dari kegelapan dosa, dan sekarang kita berada dalam kerajaan Allah lewat ibadah dan pelayanan ini tentunya. Amin, saudaraku. Amin. Lanjut ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, terus yaitu pengampunan dosa yang dikerjakan oleh darah salib Kristus. Darah salib Kristus di Bukit Golgota. Amin, saudaraku. Kita memang sudah dipindahkan dari kegelapan dosa dan sekarang berada dalam terangnya yang ajaib, berada dalam kerajaan Allah, tentu lewat ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, sebab di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan orang yang ditebus berarti diampuni dosanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, dengan demikian kita bisa mengerti sekarang betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih dan setianya kepada kita, sebagai perhatian yang sungguh heran bagi kita sekaliannya bangsa kafir. Roma berkaitan dengan itu, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24, baca. Demikian firman Tuhan. Terlebih dahulu 23 24. Manusia dibenarkan karena iman. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa, Ya. dan telah kehilangan kemuliaan Ya. Allah. Semua orang telah berbuat dosa, dan oleh dosa itu manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, merusak gambar dan rupa Allah. Terus, Dan oleh kasih karunia, tetapi oleh kasih karunia, terus telah dibenarkan dengan ya, cuma-cuma, kita dibenarkan terus karena penebusan dalam Kristus Yesus. oleh penebusan darah salib Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bayangkanlah. Bayangkan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, dan oleh dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah, merusak gambar dan rupa Allah. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih karunia kita dibenarkan karena penebusan di dalam darah salib Kristus. Betapa baiknya Tuhan itu, bukan? Haleluya. Bagaimana mungkin kita menganggap sepi kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan. Haleluya. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Puji karena Tuhan. iman. Karena iman, jadi kita diperdamaikan dengan Allah oleh darah salib. Karena iman di dalam darah salib. Jadi kita berdamai dengan Allah bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, bukan kebenaran diri sendiri, tapi karena kebenaran firman iman yang dikerjakan oleh darah salib. Dan itu kemurahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh darah salib. Jadi bukan karena kekuatan kita, kebenaran kita, tetapi karena firman iman di dalam darah salib Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kira kita cukup mengerti dari apa yang telah
kita terima, kita dengar dari Tuhan, kita terima, kita peroleh sebagai perkara yang baik, yang benar, yang suci. Jangan kita tidak mengerti tentang soal pekerjaan penebusan dan pendamaian yang dikerjakan oleh darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik. 2 Korintus 5 ayat 18 terlebih dahulu. 2 Korintus 5 ayat 18 terlebih dahulu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Pelayanan untuk pendamaian. ya. Dan semuanya ini dari Allah Puji Tuhan. Terus, yang dengan perantaraan Kristus ya. telah mendamaikan kita dengan dirinya Puji Tuhan. Terus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. puji Tuhan. Singkatnya, dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan dosa kita dengan Allah. Puji Tuhan, terpujilah kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Pada ayat 18-19 baca dulu. Dan semuanya ini dari Allah Ya, yang dengan perantaraan Kristus terus. telah mendamaikan kita dengan dirinya Ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. kembali dibaca tadi ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Terus, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. ya. Dengan jelas kita melihat pada ayat 18 dan 19 ini, Rasul Paulus berkata kepada sidang di Korintus, Tuhan itu telah mempercayakan pelayanan pendamaian dan berita pendamaian itu kepada dia. Rasul Paulus dengan jelas pada ayat 18 sampai ayat 19, Rasul Paulus dengan terang-terangan berkata kepada sidang jemaat di Korintus, yaitu telah mempercayakan pelayanan pendamaian dan berita pendamaian itu kepada dia. Lalu pada ayat 20, Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. membawa berita, yang membawa berita pendamaian dan pelayanan pendamaian itulah utusan Tuhan. Jadi siapa yang diutus Tuhan, dialah yang membawa berita pendamaian, dialah yang membawa pelayanan pendamaian. Amin. Maka kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kiranya kita diutus di mana saja untuk membawa berita pendamaian Amin. dan juga membawa pelayanan pendamaian Amin. untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita membawa berita pendamaian, pelayanan pendamaian bukan hanya di seputar orang-orang kudus semata-mata. Bukan di seputar, di sekitar, di tengah ibadah dan pelayanan semata-mata. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan kondisi apapun. Dan juga tentu itu menjadi berita pendamaian juga kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal pribadi Yesus Kristus. Mulai tetangga kiri kanan muka belakang, di rumah, mulai di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus, dimanapun komunitas kita. Kalau memang kita sudah dipercayakan sebagai imam, beri dirimu diutus untuk membawa berita pendamaian itu. Amin. Membawa pelayanan pendamaian itu. Bukan di seputar orang-orang kudus di tengah ibadah dan pelayanan. Di mana saja. Teristimewa kepada mereka yang masih jauh. Yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria surga. Jangan sampai kita tidak mau tahu karena egonya kita. Kepentingan diri, mencari kesenangan diri sendiri. Tapi hati Tuhan disakiti. Memang saya tahu. Ketika seorang hamba Tuhan sudah berpihak kepada Tuhan. Persis seperti kelakuan tabiat daripada Daud. Ketika Nathan memberitahukan kesalahan Daud sendiri dalam bentuk perumpamaan, Daud langsung berpihak kepada Tuhan dan berkata akan membunuh orang itu. Tetapi sebetulnya yang ditujukan oleh Nathan adalah
kesalahan Daud itu sendiri. Seringkali kita seperti itu. Sepertinya kita sudah membawa berita pendamaian, tapi kita sendiri belum koreksi diri. Dapat dipahami, saudaraku? Saya mengatakan ini dengan setulus-tulusnya, tidak ada maksud lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan Ya, kami. puji Tuhan, ada nasihat ketika berita pendamaian, ketika seorang utusan membawa berita pendamaian, kita harus terima nasihat firman. Amin. Puji Tuhan, ketika seorang utusan diutus untuk membawa pelayan pendamaian, hargai jerih payahnya. Terus, Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. puji Tuhan. Tanda tanda bahwa kita menerima nasihat firman lewat berita pendamaian dari seorang utusan Tuhan. Rasul Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berdamailah dengan Allah sekarang ini juga. Puji Tuhan, berdamailah dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam, jangankan sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan juga banyak bertobat, setengah bertobat. Sepertinya terlihat berhenti berbuat dosa, tapi belum menyerahkan dirinya sepenuh kepada Allah. Nah, sebab itu Rasul Paulus di sini berkata dengan jelas, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pertobatan itu tidak boleh setengah-setengah. Amin. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Ya. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Terus, Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. kesimpulannya, kehidupan yang telah diperdamaikan dengan Allah menjunjung tinggi korban Kristus. Sama dengan menghargai berita pendamaian dan pelayanan pendamaian dari seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kita tidak mungkin dapat menghargai korban Kristus kalau kita tidak menghargai seorang utusan Tuhan yang membawa berita pendamaian dan pelayanan pendamaian di tengah-tengah utusannya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita ini tidak mungkin berdamai dengan Allah kalau kita tidak mau menghargai seorang utusan yang membawa berita dan pelayanan pendamaian di tengah-tengah pengutusannya itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu merupakan satu paket. Puji Tuhan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu, ukuran dari apa yang kita kerjakan bukan dari perbuatan yang banyak, bukan amal soleh, tetapi darah salib Kristus supaya jangan kita bermegah. Itu sebabnya saya katakan, kalau mau berdamai dengan Allah, hargai berita pendamaian dan pelayanan pendamaian sekaligus utusan Tuhan itu. Belajar rendah hati. Kita belajar dari firman Tuhan. Jangan bertahan dengan pengertian dari manusia. Pengertian kita belum sempurna. Kita ini merasa lebih benar. Belum sempurna. Belajarlah. Kita belajar dari firman-Nya. Setuju mau berdamai dengan Allah? Setuju? Berdamailah dengan Allah. Junjung tinggi korban Kristus. Hargai seorang utusan yang membawa berita pendamaian. Puji Tuhan. Jangan kita ukur dengan pengertian kita. Kemudian 2 Petrus 3. Ayat yang ke-13 sampai 15.
Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Belajar berdamai dengan Allah, betul? Amin. Puji Tuhan. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, dan kesempatan itu adalah kemurahan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 15 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya. kita menantikan langit yang baru Puji dan bumi yang baru, Tuhan, terus di mana terdapat kebenaran. haleluya, langit yang baru dan bumi yang baru, jelas itu menunjuk mempelai Tuhan. Di dalamnya terdapat kebenaran, terus Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, terus sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan janjinya Tuhan, langit bumi yang baru mempelai Tuhan, terus kamu harus berusaha nah, ada suatu tindakan yang positif, yaitu supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. berusaha untuk tidak bercacat, berusaha untuk tidak bernoda di hadapan Tuhan, dalam pendamaian dengan Dia. Selama kita berdamai dengan Dia, berusaha, ada suatu tindakan positif, berjuang, berusaha untuk tidak terdapat cacat celah dan noda. Selama kita berdamai dengan Allah, jangan ada cacat dan celah, jangan ada noda. Selama kita berdamai, selama kita menantikan Tuhan dalam pendamaian, jangan ada cacat, jangan ada celah, jangan ada noda. Ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Jangan melamun. Terus Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, di dalam menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus berjuang menjunjung tinggi korban Kristus. Sebab panjang sabar Tuhan itu merupakan kesempatan untuk beroleh selamat. Manfaatkan panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan itu merupakan kemurahan, dan kemurahan itu merupakan kesempatan, dan kesempatan itu tujuannya supaya kita beroleh selamat. Panjang sabar Tuhan itu kemurahan, dan kemurahan Tuhan itu kesempatan supaya kita beroleh selamat. Manfaatkan kesempatan yang ada ini. Jangan disia-siakan, jangan berpoya-poya pada siang hari, jangan memboroskan harta yang Tuhan karuniakan. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati dengan media sosial, jangan berpoya-poya pada siang hari, jangan memboroskan harta. Manfaatkan kesempatan yang ada. Puji Tuhan. Dalam pekerjaan apapun, kerjakan dengan sehat, dengan baik, dengan benar. Saudara juga menampilkan diri dengan baik, dengan benar, dengan sehat. Baik media sosial apapun bentuknya, Facebook, WA, apapun, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Sebab Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan tulus, jujur, tampil apa adanya. Tuhan itu tidak pernah berkamuflase. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudara, kita bersyukur karena rupanya panjang sabar Tuhan itu kemurahan hati Tuhan. Kemurahan Tuhan itu merupakan kesempatan untuk beroleh selamat. Jadi berusahalah untuk supaya tidak terdapat cacat dan celah, untuk supaya tidak terdapat noda selama kita menantikan Tuhan, saudaraku, selama kita berdamai dengan Allah. Menantikan Tuhan dalam keadaan berdamai, berjuanglah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Rut pasal 2. Ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya.
Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Terus, dengarlah dahulu anakku, ya, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, ya, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tetaplah Tuhan. dekat pengerja-pengerjaku perempuan. puji Tuhan. Selanjutnya, di sini kita melihat pada sisi yang lain. Satu sisi tadi Naomi menjelaskan tentang korban Kristus, korban penebusan yang dikerjakan oleh darah salib, korban Kristus. Amin, saudaraku. Tetapi Rut pasal 2 ayat 8, pada sisi yang lain, Boas mengajarkan suatu persekutuan yang baik dan benar. Menjadi suatu persekutuan yang indah. Amin, saudaraku. Sebab Boas berkata, di sini Boas berkata kepada Rut, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Itu berbicara tentang persekutuan. Adanya suatu persekutuan yang baik dan benar, menjadi suatu persekutuan yang indah antara seorang dengan yang lain. Dekat itu persekutuan. Amin, saudaraku. Ada persekutuan yang baik. Ini sisi yang lain, saudaraku, sisi yang lain. Boas mengajarkan suatu persekutuan. Boas mengajarkan suatu persekutuan. Sebab Boas berkata kepada Rut, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Hal ini berbicara tentang adanya suatu persekutuan yang baik, yang benar, menjadi suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Filemon, kita lihat dulu hal itu dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Suratan 1 Yohanes 1. Suratan 1 Yohanes 1 Suratan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ya. Puji Tuhan. Di suratan 1 Yohanes 1 ini terdapat 2 perikop. Perikop yang pertama, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Namun pembacaan ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Apa yang telah ada sejak semula, Ya. yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, Apa yang telah didengar oleh Rasul Yohanes bersama rasul lain, dan juga apa yang dilihat Rasul Yohanes dengan rasul yang lain dengan matanya sendiri, terus yang telah kami saksikan, lalu diberitakan, disaksikan, terus dan yang telah kami raba dengan tangan kami, puji Tuhan, terus tentang firman hidup. ya, tentang firman hidup, terus Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. ya, terus Hidup itu telah dinyatakan. hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan kepada kita semua Amin. oleh firman hidup, Amin. sesuai dengan menurut kesaksian Rasul Yohanes bersama dengan rasul yang lain dari firman hidup itu sendiri. Terus Dan kami telah melihatnya, ya, dan sekarang kami bersaksi nah, terus dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, Ya. dan yang telah dinyatakan kepada kami. terus Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, ya, kami beritakan kepada kamu juga, diberitakan kepada kamu juga, terus supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. ya, terus Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. boleh sampai apa, terus Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, Ya. supaya sukacita kami menjadi puji sempurna. Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita melihat kesaksian tentang firman hidup yang dilihat dan yang didengar oleh Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Selanjutnya diberitakan dengan tujuan supaya beroleh persekutuan antara yang satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Kemudian ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada persekutuan antara yang satu dengan yang lain.
dan juga ada persekutuan yang indah dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga yang kita cintai. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu firman hidup. Itulah kesaksian tentang firman hidup yang telah didengar dan dilihat oleh Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Dan itu diberitakan. Jelas firman tentang hidup ini diberitakan supaya ada persekutuan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada juga persekutuan antara tubuh dengan kepala, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kepala gereja mempelai pria surga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi yang pasti di dalam persekutuan antara seorang dengan yang lain, pasti di tengah-tengahnya ada firman. Itulah firman hidup yang sudah terbukti dan teruji karena Yohanes sendiri dan rasul-rasul yang lain yang telah merabanya. Diraba dulu, dirasakan dulu. Barulah diberitakan supaya ada persekutuan antara satu dengan yang lain. Supaya ada persekutuan antara tubuh dengan kepala. Ada persekutuan antara sidang jemaat dengan Kristus, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Kalau ada persekutuan di tengahnya tidak ada firman hidup, itu bukan persekutuan. Dapat dipahami, saudaraku? Biar kita kumpul-kumpul, tapi kalau di tengahnya tidak ada firman hidup, itu bukan persekutuan. Maka kalau kumpul-kumpul, bicaralah soal firman. Jangan bicara soal yang dunia ini, jangan. Bicara soal firman. Itu tentang firman, itulah persekutuan. Di tengahnya ada firman hidup. Jangan ngaur-ngaur bicara. Amin, saudaraku, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu itu. Kita buktikan oleh firman hidup ada kita beroleh persekutuan antara yang satu dengan yang lain. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17. Terus? Demikian firman Tuhan. Ya. Karena roti adalah satu. Ya, karena roti adalah satu. Yesus roti hidup yang turun ke dunia. Dari surga turun ke bumi, terus? Maka kita sekalipun banyak. Sekalipun anggota-anggota tubuh itu banyak. Terus? Adalah satu tubuh. Tetapi merupakan satu tubuh. Terus? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Jadi kalau kita menjadi satu, itu karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebetulnya anggota tubuh itu banyak. Tetapi sekalipun anggota tubuh itu banyak, kita akan menjadi satu. Karena kita mendapat bagian dari, kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara, dalam Injil Yohanes 6 Injil Yohanes pasal 6, di situ dijelaskan, nanti saudara bisa membaca. Di situ dijelaskan bahwa berulang-ulang kali Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Bapakulah yang memberi kamu makan. Sehingga ada hidup, ada persekutuan antara satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Jadi kita lewat pemecahan roti yang satu ini, lewat pembukaan firman ini, kita semua menjadi satu. Jadi di dalam persekutuan di tengahnya ada firman hidup. Kalau berkumpul, bicaralah soal firman hidup. Supaya firman itu hidup dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jangan bicara yang lain-lain, ngaur-ngaur, bercanda supaya disukai. Tapi tidak disukai Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh bercanda tapi jangan ngawur. Tapi jauh lebih baik dalam perkumpulan di tengah-tengahnya kita memberitakan firman. Supaya firman itu hidup dalam hidup kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba kita baca dulu Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya tetap berjuang. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, berpadanan dengan Injil Kristus Supaya menjadi sama dengan Injil Kristus yang kita dengar, yang kita terima. Terus supaya apabila aku datang, Ya. aku melihat. ya, Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. puji Tuhan, kita tetap tetap berpadanan dengan Injil Kristus, terus Bahwa dapat dilihat dan dapat didengar, terus Bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh. menjadi teguh berdiri dalam satu roh, terus Dan sehati sejiwa. sehati, sejiwa, terus Berjuang untuk iman Ya. yang timbul dari berita Injil. berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, terus Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, oleh musuhmu, oleh si seteru, daging dengan keinginan-keinginannya, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan, iblis atau setan, serta demonstrasi daripada roh-roh najis. Terus, Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. terus Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. puji Tuhan, persekutuan yang diciptakan oleh berita firman itu merupakan tanda keselamatan bagi kita. Amin. Amin. Jangan kita digentarkan oleh musuh. Jangan digentarkan oleh lawan. Jangan digentarkan oleh si seteru. Jangan kita terpisah. Ada gap antara satu dengan yang lain. Karena dunia dengan arusnya. Karena iblis setan atau demonstrasi dari roh najis. Ataupun daging dengan keinginannya. Jangan ada gap lagi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mulai sekarang berlakulah bijaksana. Berpikirlah sedemikian rupa. Bersikaplah dewasa. Jangan seperti kanak-kanak lagi. Sekalipun kita tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Sekalipun kita semua datang dari latar belakang yang hancur-hancuran. Tapi bukankah Tuhan sudah memberi suatu pengertian kepada kita yang baik? Sehingga tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam firman hidup. Sehingga ada persekutuan. Satu dengan yang lain. Ada persekutuan antara tubuh dengan Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita kembali membaca perikop yang kedua dari suratan 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ini merupakan perikop yang kedua. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah adalah terang. Allah. Jadi perikop yang kedua judulnya Allah adalah terang. Ayat 5 sampai dengan ayat 10. Namun pembacaan dalam kesempatan malam ini ayat 5 sampai dengan ayat 7 saja. Baca. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Nah, Dia. kembali diulangi lagi oleh Rasul Yohanes. Inilah berita yang kami dengar dari Allah. Terus Dan yang kami sampaikan Ya. kepada kamu. setelah didengar, dilihat, kemudian disampaikan. Terus Allah adalah terang. Ya. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. tidak ada kegelapan. Terus Jika kita katakan Ya. bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, ya, kita berkata ada persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. Terus namun kita hidup di dalam kegelapan, tapi hidup dalam kegelapan. Di dalam kegelapan banyak dosa yang disembunyikan, banyak kejahatan yang disembunyikan, banyak kenajisan-kenajisan, rupa-rupa kecemaran,
ada di situ. Terus kita berdusta dan Ya. kita tidak melakukan kebenaran. dia itu sebenarnya pendusta. Karena itu bukan persekutuan dalam terang. Itu bukan persekutuan dalam Tuhan. Tapi yang benar ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Iya. sama seperti dia ada di dalam terang, Terus. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Terus. Dan darah Yesus anaknya Iya. itu menyucikan kita daripada Tetapi segala kalau dosa. kita hidup di dalam terang, menunjukkan bahwa kita berada di dalam persekutuan yang baik antara satu dengan yang lain. Ada persekutuan yang baik dengan Allah. Dapat dipahami sejauh ini? Puji Tuhan. Yang sudah mengaku dosa jangan diulangi lagi. Itu bukan persekutuan. Itu berbicara tentang gelap. Kiranya hati kita diterangi malam ini, karena Allah itu terang. Puji Tuhan. Kita tidak bisa mendustai Tuhan. Seolah-olah kita berada dalam terang. Seolah-olah ada dalam persekutuan antara satu dengan Tuhan. Seolah-olah ada persekutuan dengan Allah lewat ibadah dan pelayanan ini. Tapi masih banyak dosa yang disembunyikan dalam gelap. Itu dusta. Dan Tuhan tidak bisa didustai. Tuhan akan semuanya suatu kali kelak nanti. Tuhan akan nyatakan terang itu. Tuhan akan perlihatkan semua borok-borok. Tuhan akan perlihatkan segala sesuatu yang disimpan, disembunyikan di dalam gelap. Siapa di sini mengaku bahwa dosa bisa bertahan lama di dalam kegelapan? Tidak ada dosa yang sempurna yang tidak bisa diungkapkan oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah kesaksian tentang terang itu. Kita akan membaca Yohanes 8. Semua bisa mengikuti. Jangan sia-siakan pemberitaan firman malam ini. Supaya ada persekutuan yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bertobat jangan setengah-setengah. Maksudnya kita telah diajar oleh Tuhan soal penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus. Itulah cerita Naomi kepada Rut menantunya itu. Sesudah mendengarkan penjelasan pekerjaan penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus terhadap orang yang terjual kepada maut, mendadak, sontak saja, mendadak dia teringat dengan Boas. Mendadak dia teringat dengan perkataan Boas, pesan Boas. Tetaplah bersama-sama dengan pengerjaku perempuan. Itu berbicara soal persekutuan. Jadi dua pelajaran malam ini sekaligus kita terima dari Tuhan. Tentu oleh kemurahan Tuhan. Hargai. Injil Yohanes 8 ayat 12. Jangan disia-siakan. Ya. Amin, saudaraku. Jangan kita pura-pura datang beribadah. Tuhan tahu. Tidak ada dosa yang sempurna. Yang tidak Tuhan ungkapkan. Semua bisa diungkapkan. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus adalah terang dunia. Terang dunia. Terus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Terus. Katanya, Ya. Akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Terus. Barang siapa mengikut aku, Ya. ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti dia, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup.
berarti ada dalam persekutuan, berarti beroleh persekutuan antara satu dengan yang lain. Juga ada persekutuan dengan Allah, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau kita mengikuti jejak Kristus, tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah, kita ikuti, pasti kita ada dalam terang. Berarti beroleh persekutuan antara satu dengan yang lain. Dan juga ada persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga. Kemudian Matius 5. Mari kita lihat lebih jauh, lebih rinci soal terang itu dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Terus, Kamu adalah terang dunia. kamu adalah terang dunia. Terus, Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. terus, Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, terus. melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang diam di dalam rumah itu. Puji Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia, kemudian terang dunia itu digambarkan seperti kota yang terletak di atas gunung. Terang dunia itu digambarkan seperti sebuah kota ada di atas gunung. Amin. Digambarkan seperti sebuah kota ada di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Semuanya jelas terlihat. Terpapar dengan baik. Terpapar dengan jelas. Terlihat dengan jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Kiranya hal itu nyata dalam kehidupan kita, dimulai dalam nikah. Yang terkecil itulah rumah tangga, nikah yang lebih besar dalam penggembalaan. Puji Tuhan. Terpapar, lahir batin, terpapar, terpampang dengan jelas. Tidak ada sesuatu lagi yang disembunyikan. Lahir batin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau terkoreksi, akui. Tuhan, katakan, aku masih banyak menyembunyikan yang tidak baik di dalam jalan. Akui. Jangan kita lantas marah-marah, gerah, mendengar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Akui saja, sudah selesai. Tidak sulit. Pengalaman kematian Yesus itu hanya 3 hari. Tidak lama. Yang bikin lama, dagingnya bersuara, bersungut-sungut, jengkel, keras hati. Jadinya lama, tidak susah. Tidak lama dan tidak susah. Itulah pentingnya ibadah ini bagi kita. Jadi jangan sembarang beribadah, jangan sembarang melayani. Betul-betul ibadah dan pelayanan itu mengandung kuasa, mengandung janji dan kuasa. Baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Masa sekarang kita dipelihara, diberkati, dicukupkan, makan, minum, apa yang dipakai. Masa akan datang bahagia bersama dengan Dia di dalam kebahagiaan kekal. Bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi terang itu, saya ulangi ya. Kamu adalah terang dunia, digambarkan seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi, berarti terpapar, terlihat dengan jelas. Tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan, baik lahir maupun batin. Nah, kemudian gambaran yang kedua, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang, takaran yang ukurannya 3,17 sekian gram. Puji Tuhan, melainkan diletakkan di atas kaki dian. Coba tunjukkan dulu kaki dian. Puji Tuhan. Diletakkan di atas kaki dian ini. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau semua orang diterangi dalam rumah itu, berarti ada persekutuan. Kalau masih mengambil jalannya masing-masing karena sesuatu perkara yang masih disembunyikan, itu bukan persekutuan. Tetapi kalau seisi rumah sudah diterangi, berarti ada persekutuan. Jadi terang itu membawa kita kepada persekutuan yang heran. Tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan, yang membuat jurang pemisah, gap, jarak. Jelas dosa yang disembunyikan dalam gelap. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Keluaran 25. Keluaran 25. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kita membawa berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Keluaran 25 ayat 31 sampai ayat 31 dan 39 saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 31 dan 39, judulnya Mengenai kandil. Mengenai kandil, mengenai kaki dian emas. Terus? Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Ya, kaki dian emas. Terus? Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Ditempa. Terus? Bukan dicetak, ditempa. Dibentuk, dipanaskan, dibentuk. Terus? Baik kakinya, baik batangnya. Terus? Lopaknya dengan tombolnya dan kembangnya. Terus? Haruslah seiras dengan kandil itu. Puji Tuhan. Ayat 39. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Puji Tuhan. Singkatnya, kaki dian emas dibuat dari 1 talenta emas. Singkatnya, kaki dian emas dibuat dari 1 talenta emas. Artinya, saudaraku, hanya 1 Roh Kudus yang memenuhi dan menuntun semua, bahkan seantero sidang jemaat di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Hanya 1 Roh Kudus yang memenuhi dan menuntun semua, bahkan seantero sidang jemaat di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, hanya ada 1 Roh Kudus. Hanya ada 1 Roh Kudus. Amin. Yang memenuhi dan menuntun semua, bahkan seantero sidang jemaat di atas muka bumi ini. Tidak ada roh yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kesatuan jemaat. Puji Tuhan. Terus? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Oleh ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan damai sejahtera. Ayat apa? Terus? 1 tubuh dan 1 roh. Ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada 1 pengharapan yang terkandung Puji dalam Tuhan. panggilanmu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebab supaya kita menjadi 1 tubuh dan 1 roh. Puji Tuhan, 1 tubuh dan 1 roh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jelas sekali bahwa hanya 1 Roh Kudus yang memenuhi dan menuntun semua, bahkan seantero dari sidang jemaat di atas muka bumi ini. Sehingga menjadi 1 tubuh dan 1 roh. Tidak mungkin pelita dinyalakan di bawah gantang, tetapi pelita yang menyala itu bagaikan kota di atas bukit, kemudian pelita yang menyala diletakkan di atas kaki dian. Dan kaki dian dibuat dari 1 talenta emas. Artinya kita semua hanya ada 1 roh yang memenuhi dan menuntun semua, bahkan seantero sidang jemaat di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya.
Kita semua menjadi satu tubuh dan satu roh. Kalau kita berasal dari roh yang berbeda, pasti di situ tidak mungkin terwujud kesatuan tubuh. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh roh, dipenuhi dan dituntun oleh roh yang satu yang sama itu, pasti kita satu. Itu tidak mungkin. Tapi rohnya berbeda-beda, tidak satu. Tidak satu roh, tidak satu tubuh. Tapi puji Tuhan, pelita emas dibuat dari satu talenta emas. Ditempa, berarti dipanaskan baru dipukul. Bukan dicetak. Bukan simsalabim. Bukan dengan mistis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 14. 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 14. 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 14. Satu Korintus 12 ayat 11 sampai 14, baca. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia. Banyak karunia, tetapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Kalau karunia-karunia itu berbeda-beda, kemudian sumbernya dari roh yang berbeda-beda, pasti tidak satu. Kita tidak akan mungkin satu. Semua nanti akan berlomba-lomba siapa yang lebih baik. Dia akan memperlihatkan dirinya siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar, lebih dewasa rohani, lebih mengerti firman, lebih tahu berkorban dan lain sebagainya. Di dalam melayani akhirnya tidak satu kalau sudah seperti itu suasananya. Tapi sekalipun karunia itu berbeda-beda, tetapi sumbernya dari roh yang satu dan sama. Sehingga perbedaan itu akan membawa kita kepada satu arah, itulah kesatuan tubuh. Terus ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Terus yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 9 karunia sumbernya dari roh yang satu yang sama. Terus banyak anggota tetapi satu tubuh. Terus karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak terus merupakan satu tubuh. Tapi merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Terus sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Yunani, kafir, Israel, terus baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Terus dan kita semua diberi minum dari satu roh. Terus karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tetapi sekalipun anggota itu banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Puji Tuhan. Jadi roh Tuhan, roh yang satu yang sama membawa kita kepada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sekalipun berbeda-beda karunia. Karunia dan talenta-talenta itu jumlahnya juga tidak sama. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Sampai nanti dipermuliakan 10 talenta. Berbeda-beda, tetapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama, sehingga sekalipun anggota itu banyak, namun satu seperti Kristus adalah satu. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi saudara, itulah kesatuan yang dikerjakan oleh firman hidup. Dan kesatuan yang dikerjakan oleh roh Allah yang hidup. Pelita emas. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita melihat kesatuan yang dikerjakan oleh firman hidup dan terang Allah, roh Allah. Pelita emas. Yaitu pelayanan dari Rasul Paulus bersama dengan anak kekasihnya yang lain, antara lain Onesimus maupun Filemon. Dari sini kita akan belajar persekutuan yang diciptakan oleh firman yang hidup dan terang Allah, roh Allah. Mari, Filemon.
Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya, Ucapan syukur. ucapan syukur dari Rasul Paulus. Puji Tuhan, jikalau tercipta persekutuan antara satu dengan yang lain, kemudian tercipta persekutuan yang baik dan indah dengan Tuhan, pasti ada ucapan syukur tentunya. Haleluya. Beda dengan orang yang jauh dari Tuhan, tidak ada ucapan syukur. Nanti wajah semeringah berbahagia saat mendapatkan sebuah keuntungan. Tetapi manakala dalam kesusahan, merasa kemalangan, terjadi persungutan, wajah juga menjadi keriput. Tadinya muda ceria menjadi tua sebelum waktunya. Puji Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku mengucap syukur kepada Allah. Ya. Setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Haleluya. Terus Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang Rasul kudus. Paulus mendengarkan tentang kasih, di mana Filemon mengasihi semua orang kudus. Terus Dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. kemudian tadi kasih dari Filemon di dalam hal mengasihi orang kudus. Kemudian tentang iman Filemon di dalam hal kepada Tuhan Yesus. Terus Dan aku berdoa ya, agar persekutuan-Mu di dalam iman persekutuan dalam iman berarti kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik. dari persekutuan di dalam iman dengan Tuhan, turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Terus Di antara kita untuk Kristus. supaya terciptanya persekutuan yang baik antara kita dengan sesama di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berbahagia dan mengucap syukur karena ia mendengar tentang kasih-Nya kepada semua orang kudus. Itu sama dengan persekutuan seorang dengan yang lain. Kemudian mendengar tentang imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu persekutuan dengan Tuhan. Nah, agar persekutuan di dalam dan Rasul Paulus berdoa agar persekutuan di dalam iman sama dengan persekutuan dengan Tuhan, akhirnya turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik, sehingga terciptalah persekutuan yang baik antara seorang dengan yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, penekanannya pada 6, saudaraku, ialah persekutuan kita dengan Tuhan, motornya adalah iman. Hal itu berdampak positif karena hal itu turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik dalam persekutuan kita dengan sesama di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan dalam iman, kita tidak akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baik sehingga terciptanya persekutuan yang baik dengan sesama. Itu tidak mungkin. Jadi terlebih dahulu kita oleh iman itu bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Lalu oleh persekutuan itu menimbulkan sesuatu yang positif, yaitu oleh persekutuan yang baik dengan Tuhan itu turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita. Berarti ada persekutuan yang baik antara satu dengan yang lain. Kalau belum ada persekutuan yang baik dengan Tuhan, tidak mungkin kita ada persekutuan yang baik antara satu dengan yang lain. Persekutuan yang baik dengan Tuhan itu memberi suatu pemahaman yang luar biasa, yang heran. Sehingga dari pemahaman ini kita bisa bersekutu antara satu dengan yang lain. Jangan diabaikan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Seringkali kita membuat suatu persekutuan antara sesama, tapi kemampuan sendiri. Nanti habis kemampuannya, habis persekutuannya. Tapi kalau kita terlebih dahulu oleh iman, kita bersekutu dengan Tuhan, iman menjadi motor penggerak persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka akan turut mengerjakan pengetahuan yang baik, sehingga adalah persekutuan yang baik antara satu dengan yang lain. Awalnya kita begitu,
Banyak di antara kita seperti itu, berjuang dengan kekuatan sendiri mengadakan persekutuan. Tapi kemampuannya habis, habislah persekutuannya. Tapi kalau persekutuan kita, motornya iman, dengan persekutuan kita dengan Tuhan yang dimotori oleh iman, pasti turut mengerjakan hal-hal yang baik. Sehingga kita ada tercipta persekutuan yang baik, satu dengan yang lain. Jangan diabaikan ini lagi, supaya kita jangan munafik lagi di dalam persekutuan kita dengan sesama. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara, kita akan membaca ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Puji Tuhan. Terus? Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Dahulu tidak berguna. Dia seorang pencuri. Puji Tuhan. Suka memberontak juga. Terus? Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Terus? Dia kusuruh kembali kepadamu. Terus? Dia yaitu buah hatiku. Puji Tuhan. Dulu tidak berguna. Pencuri. Suka melawan. Tapi lihatlah pengakuan berikut dari Rasul Paulus kepada Filemon. Tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Lalu pada ayat 12, Rasul Paulus menyuruh kembali kepada Filemon sebagai buah hati daripada Rasul Paulus. Mengapa menjadi buah hati? Karena Onesimus ini bertobat oleh pelayanan Rasul Paulus ketika di penjara. Kalau betul-betul kita menjadi tawanan roh, pendosa apapun bisa dimenangkan. Dan pendosa semacam ini kalau dimenangkan betul-betul jadi buah hati loh saudara. Pendosa berbuat najis, penuh dengan noda kekafiran. Kalau ini dimenangkan karena kita semua menjadi tawanan roh, dipenjara oleh roh Tuhan, orang semacam ini bisa menjadi buah hati. Jadi jangan juga kita pilih-pilih kasih di dalam hal memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara saya perhatikan, sidang jemaat saya perhatikan bukan karena saudara punya uang loh saudara. Bukan. Karena saya ini sudah menjadi tawanan roh. Karena kasih Allah. Amin. Ada di antara kita yang tidak punya pendidikan. Kemudian ada di antara kita datang dari latar belakang yang bermacam-macam. Dari kenajisan, cinta uang, rentenir, dan lain sebagainya. Tapi di dalam hal mengasihi tidak boleh memandang bulu. Dalam hal memperhatikan satu dengan yang lain, dalam persekutuan tidak boleh memandang bulu. Tidak boleh memandang muka. Puji Tuhan. Jujur, kalau orang kaya angku dalam hal berkorban, saya tidak mau tunduk. Lebih baik saya perhatikan orang yang masih kurang-kurang itu. Puji Tuhan, supaya saudara tahu pendirian saya. Nah, sekarang baca. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini Ya. sebagai gantimu untuk melayani aku. Terus? Selama aku dipenjarakan Ya. karena Injil. Terus? Tetapi tanpa persetujuanmu, Ya. aku tidak mau berbuat sesuatu. Terus? Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan Tuhan. dengan sukarela. Sesudah penjelasan di muka tadi, di atas tadi, selanjutnya kita perhatikan tanda persekutuan yang baik dengan Tuhan yang dimotori oleh iman, mampu untuk menerima kekurangan orang lain dengan sukarela. Amin saudaraku. Tanpa paksaan, sekaligus menjadikan Onesimus sebagai orang yang berguna bagi Tuhan. Dulu Onesimus ini tidak berguna, seorang pencuri cinta uang.
suka melawan, membangkang, membantah. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Onesimus menjadi seorang yang berguna. Diawali dari persekutuan Rasul Paulus dengan Tuhan yang dimotori iman. Sehingga ada persekutuan yang dengan sesama yang digerakkan oleh kasih Allah. Tidak dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Bagaimana dengan kita sekarang? Puji Tuhan. Sekarang, ayat 15-17. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Terus, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. puji Tuhan, terus, Bukan lagi sebagai hamba, ya, melainkan lebih daripada hamba, puji Tuhan, terus, yaitu sebagai saudara yang kekasih. ya, Bagiku sudah demikian, ya, apalagi bagimu, ya, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. terus 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, Iya. terimalah dia seperti aku Puji sendiri. Tuhan. Intinya dalam persekutuan dengan sesama tidak melihat atau tidak memandang muka. Onesimus, Filemon harus menerima Onesimus dengan segala kekurangan yang ada di balik kelebihannya. Sama seperti Onesimus, sama seperti Filemon menerima keberadaan daripada Rasul Paulus. Jadi tidak ada perbedaan satu dengan yang lain di dalam persekutuan antara satu dengan yang lain. Kiranya dapat dipahami. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, Ya, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. puji Tuhan. Sampai akhirnya kita mampu mengampuni kekurangan-kekurangan orang lain. Sampai pada akhirnya mampu menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Jangan hitung-hitung kekurangan orang lain sebagai hutang yang harus dia bayar kepada kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Terus, Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. iya. Jadi kalau kita mengampuni sesama, menerima kekurangan orang lain, sampai mengampuni orang lain dari kekurangannya, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Seperti Filemon juga dimenangkan oleh Rasul Paulus, oleh darah sah. Jadi kalaupun kita harus mengasihi dan mengampuni kekurangan orang lain, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka kalau seseorang tidak mau mengampuni orang lain dan kekurangannya, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kekurangannya dan mau menerima kekurangannya. Itu saja tandanya dalam persekutuan. Jadi kalau kita mau menerima kekurangan orang lain, mengampuni orang lain, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu menerima keberadaan kita padanya serta mengampuni dosa kita. Itu sebabnya kita juga mengampuni orang lain, karena kita sudah diampuni. Jangan kita sudah diampuni tapi tidak mengampuni orang lain. Jauh dari kasih karunia. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita sekaliannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan kembali membaca Rut 2, kembali memperhatikan Rut 2 ayat 21. Sampai sejauh ini bisa diikuti? Amin. Puji Tuhan. Kita mengampuni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Kita menerima kekurangan orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kekurangan kita masing-masing. Jangan sampai dosa yang kita akui itu sudah diampuni, tetapi kita tidak mengampuni orang lain. Jauh dari kasih karunia kehidupan semacam ini.
Puji Tuhan. Rut 2 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, Ya. lagi pula ia berkata kepadaku, Terus tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. ya, persekutuan itu akan berakhir sampai menyelesaikan seluruh penyabitan di ladang Boas. Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja dan mempelai pria sorga. Amin, saudaraku. Jadi persekutuan itu berakhir sampai menyelesaikan seluruh penyabitan di ladang Boas. Puji Tuhan. Sampai kesudahannya. Sampai menyelesaikan seluruh penyabitan jelai dan gandum di ladang Boas. Puji Tuhan. Dan itu sudah seharusnya menjadi santapan kita masing-masing. Puji Tuhan. Di sini pun Yesus kembali mengingatkan rasul-rasul, murid-murid soal dua hal di atas tadi, di mana Naomi menjelaskan tentang pekerjaan dari Yesus Kristus, pekerjaan penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus. Kemudian juga mengajarkan kepada murid-murid soal persekutuan yang baik antara seorang dengan yang lain, juga persekutuan yang indah dengan Tuhan, seperti tubuh dengan kepala menyatu. Di dalam Injil Yohanes 4 ini pun diajarkan kepada murid-murid oleh Yesus Kristus yang merupakan Boas rohani. Mari, Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Terus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, makananku ialah. 1, melakukan kehendak Dia. 2, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Puji Tuhan, kalau Yesus berkata makananku ialah, menunjukkan bahwa dua perkara itu sudah seharusnya menjadi santapan yang nikmat dan dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, tentang melakukan kehendak Dia sama dengan menyangkal diri, memikul salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Sama seperti Yesus melakukan kehendak Allah Bapa. Saat Dia menyangkal diri, memikul salibnya di atas kayu salib, kehendak Allah terlaksana di atas kayu salib. Bukankah hal ini telah diajarkan oleh Naomi kepada Rut menantunya? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh karena kehendak Allah inilah kehidupan kita sebagai bangsa kafir ditebus dari dosa. Kehidupan yang terjual kepada maut ditebus oleh kehendak Allah Bapa. Dan oleh karena kehendak Allah Bapa, Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini sudah menjadi santapan. Korban penebusan ini terjadi karena kehendak Allah Bapa. Inilah kehendak Allah Bapa. Korban penebusan adalah kehendak Allah. Ini sudah menjadi santapan bagi kita, terkhusus seorang imam, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Itu sudah menjadi santapan yang harus dinikmati, mau tidak mau. Amin. Kemudian tentang menyelesaikan pekerjaannya, tentang menyelesaikan pekerjaan Bapa. Puji Tuhan. Kita lihat dulu pekerjaan ini di dalam Injil Yohanes pasal 19 sebagai ayat-ayat terakhir. Ayat 30. Lanjut sampai ayat 34. Injil Yohanes 19 ayat 30 sampai ayat 34 baca. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Agak cepat ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Ya. berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai.
Berarti Yesus anak Allah telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa di atas kayu salib. Minum anggur asam berarti rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sampai pekerjaan Allah Bapa selesai. Bagaimana prosesnya? 31 sampai 34. Lambung Yesus ditikam. Terus? Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat Ya. mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Terus? Sebab Sabat itu adalah hari raya yang besar. Terus? Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Terus? Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama Ya. dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan. Terus? Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Ya. dan melihat bahwa ia telah mati, Ya. mereka tidak mematahkan kakinya. Selesai. Terus? Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya Terus? dengan tombak Bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 34 terus? dan segera mengalir keluar darah dan air. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, singkatnya, Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa sehingga terwujudlah kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin saudaraku. Terwujudlah Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa sehingga dengan demikian terwujudlah kesatuan tubuh. Kesatuan tubuh yang sempurna. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Amin saudaraku, terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, prajurit-prajurit tidak memata-matakan kakinya. Sehingga tergenapilah Kejadian 2 ayat 24. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Anggota-anggota tubuh tidak terpisah-pisah. Tulang-tulangnya tidak ada yang terpatah-patahkan. Yesus sudah menggenapinya, menyelesaikannya. Yesus adalah Boas rohani. Boas tadi mengajarkan Rut untuk tetap berada dalam persekutuan. Terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, kita kembali dulu di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-8, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku, Ya. tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Ya. dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Biar kita tetap ada di ladang Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Jangan pernah tinggalkan ladang Tuhan. Tetap beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus Rut 2 ayat 22. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, Ya. ya anakku, Terus? sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan. Dia yang mengajarkan soal penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus kepada Rut menantunya, tetapi dia juga membenarkan soal kesatuan tubuh Kristus yang sempurna yang diajarkan oleh Boas rohani kepada Rut. Terus, Supaya engkau jangan disusahi orang di ladang kalau lain. terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, supaya jangan disusahi orang di ladang lain, sampai pada puncak kesukaran, puncak dari gelap malam, kita dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Itulah Wahyu 12 ayat 6. Tuhan memelihara mempelai Tuhan, gereja yang sempurna di padang gurun selama 1260 hari. Tidak disusahi oleh orang lain, bangsa-bangsa lain, antikris. Itulah ajaran yang sehat. Penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus diajarkan oleh Naomi. Dia ini seorang ibu yang baik, gembala yang baik. Kemudian mendengar ajaran itu, sontak, mendadak, Rut teringat dengan pesan Boas. Rut teringat dengan Boas dan perkataannya untuk tetap dalam persekutuan
tubuh Kristus yang sempurna. Supaya jangan disusahi oleh orang lain, bangsa lain. Antikris, persislah Wahyu 12 ayat 6. Dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari. Wahyu 12 ayat 6. Nolnya itu kematian Yesus memelihara kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 6 tambah 0. Kematian Yesus memelihara kehidupan kita dari orang lain. Tidak disusahi oleh orang lain. Betapa mulianya Tuhan kepada kita semua. Begitu rupa memberi suatu pengertian yang sehat. Jangan kita sombong dengan nasihat-nasihat dari seorang utusan. Supaya kita berdamai dengan Allah dalam keadaan tanpa cacat dan noda. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Panjang sabar Tuhan adalah kesempatan, kemurahan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.